Baik, perkenalkan nama saya Ikomang Teguh Prasetya dari kelas lanjutan Poltek 2020. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas metode pelaksanaan konstruksi dengan judul Analisis Metode Pelaksanaan Konstruksi pada tinjauan pekerjaan selub, kolom, dan balok. Dengan studi kasus, pembangunan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan, Pondok Pesantren Nurul Ikhlas, Kabupaten Jemberana. Pembangunan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan Pondok Pesantren Nurul Ikhlas ini dibangun di luas area 60 meter persegi dengan total anggaran 200 juta rupiah yang terdiri dari 4 bilik kamar mandi, 4 bilik kakus, tempat wudhu, tempat cuci tangan, tempat cuci bersama, serta bangunan nipal. Pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan ini dikerjakan dengan metode swakelola oleh tim pelaksanaan Nurul Ikhlas yang anggotanya berasal dari pihak Pondok Pesantren Nurul Ikhlas itu sendiri. Kemudian pembangunan dilaksanakan dengan kontrak selama 120 hari, yaitu mulai 18 Mei sampai dengan 18 September 2021. Kemudian data-data proyek yang kami gunakan dalam analisis ini yaitu pertama, gambar rencana, RAB, dan time schedule. Kemudian rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan selub, kolom, dan balok. Kemudian berapa waktu atau time schedule pelaksanaan pekerjaan selub, kolom, dan balok. Kemudian berapa volume dan apa saja jenis sumber daya kegiatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan selub, kolom, dan balok. Kemudian berapa biaya pelaksanaan masing-masing pekerjaan selub, kolom, dan balok. Kemudian bagaimana penjadwalan sumber daya masing-masing pelaksanaan pekerjaan selub, kolom, dan balok. Dan yang terakhir, bagaimana penjadwalan biaya pelaksanaan pekerjaan selub, kolom, dan balok. Kemudian kerangka analisis yaitu dimulai dari pengumpulan data berupa RAB, gambar kerja, time schedule, analisis data, kemudian menganalisis RAB, gambar rencana, dan time schedule untuk mendapatkan uraian kegiatan, gambar kerja, serta tahapan kegiatan. Kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut untuk menemukan biaya pelaksanaan, sumber daya, volume kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Kemudian lakukan penjadwalan biaya proyek dan penjadwalan sumber daya. Kemudian mendapatkan hasil yang pertama uraian kegiatan, yang kedua tahapan kegiatan, yang ketiga volume kegiatan, yang keempat waktu pelaksanaan, dan yang kelima sumber daya, yang keenam biaya pelaksanaan, yang ketujuh penjadwalan sumber daya, serta yang terakhir penjadwalan biaya proyek. Kemudian lakukan interpretasi hasil dan mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya teknik analisis, yaitu menganalisis RAB untuk mencari uraian kegiatan dengan mendapatkan hasil uraian kegiatan. Kemudian menganalisis time schedule untuk mencari tahapan kegiatan untuk mendapatkan tahapan kegiatan. Kemudian analisis RAB untuk mencari biaya pelaksanaan. Kemudian analisis uraian kegiatan untuk mencari sumber daya, analisis uraian kegiatan dan rekapitulasi gambar kerja untuk mencari volume pekerjaan. Kemudian analisis tahapan kegiatan untuk mencari waktu pelaksanaan. Mencari biaya proyek berdasarkan RAB untuk penjadwalan biaya proyek. Kemudian yang terakhir, mencari penjadwalan biaya proyek berdasarkan hasil rekapitulasi biaya pelaksanaan dengan waktu pelaksanaan. Kemudian untuk rekap hasil analisis dapat dilihat pada tabel. Kemudian rekap analisis waktu dan pelaksanaan dari pekerjaan yang dianalisis yaitu berupa pekerjaan selub 15 kali 20 cm, pekerjaan kolom 12 kali 12, pekerjaan balok 10 kali 20. Setelah dianalisis memerlukan waktu pelaksanaan 9 hari atau dalam waktu 3 minggu. Dengan pekerjaan casting slope membutuhkan waktu 2 hari dengan menggunakan 4 tenaga kerja. Kemudian pembersihan slope membutuhkan waktu 3 hari dengan menggunakan 6 tenaga kerja. Kemudian pengecoran slope menggunakan durasi 1 hari dengan 6 tenaga kerja. Kemudian pekerjaan kolom untuk casting menggunakan waktu 2 hari
dengan 6 tenaga kerja, pembersihan kolom 4 hari dengan 6 tenaga kerja, pengecoran kolom 1 hari dengan 6 tenaga kerja. Kemudian untuk pekerjaan balok, pada pekerjaan casting memerlukan waktu 2 hari dengan 4 tenaga kerja. Untuk pembersihan balok memerlukan waktu 3 hari dengan 6 tenaga kerja, dan yang terakhir pengecoran balok memerlukan waktu 1 hari dengan 6 tenaga kerja. Kemudian rekap analisis penjadwalan biaya pelaksanaan. Pada minggu ke-1 dibutuhkan pendanaan sebesar Rp14.949.221,56 pada minggu kedua, Rp15.132.186,77 pada minggu ketiga, Rp3.614.236,67, sehingga didapatkan total biaya pekerjaan untuk pekerjaan selub, kolom, dan balok yaitu Rp33.695.645. Kemudian interpretasi hasil dari sumber daya, yaitu sumber daya manusia tenaga kerja paling kecil terdapat pada tahap pekerjaan pengecoran karena volume pekerjaan yang tidak terlalu besar, sedangkan untuk sumber daya manusia yang paling banyak terdapat pada tahap pengerjaan pembersihan, slub, dan kolom, serta balok yang dipengaruhi oleh produktivitas dan koefisien dari tenaga kerja. Kemudian untuk biaya pelaksanaan terbesar terdapat pada pekerjaan pembersihan slub, kolom, dan balok, karena pada pekerjaan ini terdapat banyak sumber daya manusia, bahan, dan alat, sedangkan biaya pelaksanaan terkecil terdapat pada pekerjaan casting, slub, balok, karena memerlukan sumber daya serta alat dan bahan yang sedikit. Kemudian penjadwalan biaya pelaksanaan untuk yang terkecil pada minggu ketiga, karena pada minggu ketiga pekerjaan sudah hampir selesai, sedangkan penjadwalan biaya paling besar terdapat pada minggu kedua, dikarenakan pada minggu ini terdapat pekerjaan pembersihan yang banyak memerlukan biaya alat, bahan, dan sumber daya. Kemudian dari penelitian dapat disimpulkan yang pertama, tahapan pekerjaan slub, kolom, dan balok meliputi pekerjaan casting, pembersihan, dan pengecoran. Kemudian yang kedua, waktu pelaksanaan pekerjaan fondasi dan slub pada proyek pembangunan organisasi Pondok Pesantren Nurul Ikhlas ini berdasarkan analisis didapat waktu selama 3 minggu. Kemudian volume masing-masing tahapan pekerjaan meliputi pekerjaan casting sebesar 0,611 meter persegi. Kemudian pekerjaan pembersihan slub 250,9 kg, pekerjaan pengecoran slub 0,564 meter kubik, pekerjaan casting kolom 1,359 meter persegi, pekerjaan pembersihan kolom 487,72 kg, pekerjaan pengecoran kolom 0,502 meter kubik, pekerjaan pembersihan balok 0,376 meter persegi, pekerjaan pembersihan balok 168 kg, serta pekerjaan pengecoran balok dengan volume 0,222 meter kubik. Kemudian yang keempat, biaya pelaksanaan masing tahap pekerjaannya, yaitu tahap pekerjaan slub sebanyak Rp10.245.183,75, pekerjaan kolom sebanyak Rp14.491,25, kemudian pekerjaan balok sebanyak Rp9.035.370. Kemudian yang terakhir, penjadwalan biaya pelaksanaan dimulai pada minggu ke-1 sebesar Rp14.949.221,56, minggu kedua sebesar Rp15.132.186,77, dan minggu ketiga sebesar Rp3.614.236,67, sehingga didapat total biaya pekerjaan slub, kolom, dan balok sebesar Rp33.695.645. Kemudian saran, perlu dilakukan analisis yang lebih detail mengenai koefisien tenaga kerja agar penelitian ini dapat memaksimalkan perencanaan metode pelaksanaan konstruksi yang akan dilakukan nantinya. Sekian
presentasi dari saya. Terima kasih.